Sudah menjadi tradisi pergantian tahun baru Islam menjadi momen pergantian kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah yang diganti oleh tim khusus menjadi momen yang dinantikan para jemaah haji dan umroh. Malam pergantian tahun baru Hijriah, prosesi pergantian kiswah Ka'bah digelar dengan khidmat di tengah lautan jemaah di Masjidil Haram yang megah. Sebagai tradisi menyambut tahun baru Hijriah, pergantian kiswah Ka'bah menjadi simbol penghormatan terhadap bangunan suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Proses pergantian kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram Mekah mulai dilakukan sejak Senin petang waktu Arab Saudi. Usai sholat Isya, sebuah truk pembawa kiswah tiba di pelataran Masjidil Haram. Kain sutra seberat 1,3 ton ini kemudian diangkut bersama-sama oleh ratusan petugas menuju area tawaf. Proses menaikkan kiswah baru dilakukan secara bertahap di setiap sisi bangunan. Pergantian kiswah dilakukan dengan penuh ketelitian oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Kiswah yang baru dipasang dibuat menggunakan sutra berkualitas tinggi berwarna hitam. Kiswah dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang disulam menggunakan benang emas dan perak. Pada awalnya kiswah diganti pada 9 Zulhijjah atau saat jemaah haji melaksanakan wukuf. Namun sejak tahun 2022 lalu, jadwal mengganti kiswah diganti menjadi tanggal 1 Muharram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Sementara itu menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, ribuan warga di Jatinegara Kaum, Jakarta menggelar pawai obor keliling kampung. Selain pawai obor, acara ini juga dimeriahkan dengan parade belasan mobil odong-odong. Ribuan warga di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, antusias mengikuti pawai obor pada Senin malam. Acara ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk hingga belasan mobil odong-odong dihadirkan untuk menyemarakan kegiatan ini. Menurut Ketua DKI Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta, kegiatan pawai obor menyambut Tahun Baru Islam ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Ada yang pakai budaya Betawi, ada yang pakai damis, ada yang pakai sadaria, bawa bendera merah putih untuk menyambut Tahun Baru Islam ini semeriah mungkin. 1 Muharram menandai peristiwa penting bagi umat Islam, yakni hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke Madinah pada tahun 662 Masehi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kembali menggelar tradisi kupatan. Tradisi yang sudah turun-temurun ini menjadi sarana warga untuk bersyukur sekaligus memanjatkan doa bagi keselamatan dan keberkahan bersama. Jika sebagian besar umat Islam di berbagai daerah menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai obor, berbeda dengan warga yang tinggal di Dusun Muneng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, warga Dusun Muneng justru menggelar tradisi kupatan. Namun tidak seperti biasanya, tradisi saling lempar ketupat tidak lagi dilakukan, namun diganti dengan makan ketupat bersama. Dalam kegiatan ini, warga juga memanjatkan doa bagi para leluhur, serta masyarakat agar diberi keselamatan serta rezeki yang lancar. Ini yang itu karena sudah turun-temurun dari nenek moyang di wilayah ini, memang seperti itu. Ada bedanya kalau dulu itu seperti kupat itu belang-belangan, sekarang tidak diatur. Sekarang itu ya juga dimakan, kalau dimakan tidak habis dibawa pulang. Semoga tambah sehat, rezeki lancar, keluarga bahagia semua gitu aja.
Melalui tradisi kupatan ini, warga Dusun Muneng berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa kedamaian dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Datangnya Tahun Baru Islam diperingati warga Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur dengan tradisi suroan. Ratusan warga berebut hasil bumi serta melarung sesajen ke sungai sebagai bentuk syukur. Ratusan warga desa Bogem Pinggir, Balong Bendo, Sidoarjo gelar tradisi suroan. Dalam tradisi ini, ratusan warga berebut gunungan tempe dan hasil bumi yang telah diarak keliling desa dari pendopo desa hingga bibir sungai Kalimas. Berebut tempe, sayur, dan buah-buahan yang dikemas gunungan dipercaya warga akan mendapatkan rezeki berlimpah khususnya di bulan Muharram atau bulan Suro. Warga juga melarung sesajen di sungai sebagai bentuk ungkap syukur dan memohon perlindungan keselamatan. Sejumlah warga yang mendapatkan tempe dan hasil bumi yang diarak pun mengaku senang. Dapat kacang panjang, tapi sudah dibawa dalam rangka suroan. Kami adakan setiap bulan Suro, satu Suro, dan sekaligus memperingati Tahun Baru Hijriah. Tradisi suroan di desa Bogem Pinggir digelar rutin setiap tahunnya setiap awal bulan Muharram atau Suro. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, Taman Mini Indonesia Indah atau TMI menghadirkan pertunjukan seni daerah bertajuk Doll Fusion untuk menghibur pengunjung di libur Tahun Baru Islam. Pertunjukan itu menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui alat musik khas Bengkulu yang dikemas secara modern. Doll Fusion, ya, sebuah pertunjukan di panggung budaya TMI menampilkan alat musik doll yang merupakan kesenian tradisional khas Bengkulu. Perpaduan musik tradisional dan unsur modern menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati liburan, hiburan, sekaligus mengenal budaya daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Kita lihat gambarnya, ini adalah warga yang antusias datang ke Taman Mini ya pemirsa ya. Semuanya bahagia bersama keluarga di hari liburan ini karena sore hari tadi lebih dari 10.000 pengunjung memadati kawasan TMII untuk menghabiskan libur tanggal merah dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam. Selain menyaksikan beragam pertunjukan budaya, harga tiket masuk yang terjangkau juga menjadi daya tarik bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata sambil belajar mengenai rumah adat dan keberagaman budaya Indonesia. Ya, pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Berikutnya, libur Tahun Baru Islam di Ragunan. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga termasuk di libur Tahun Baru Islam. Antrian kendaraan terlihat sejak pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan. Ramai sekali ya. Warga antusias datang ke Ragunan karena dianggap sebagai tempat yang sejuk dan cocok berkumpul bersama keluarga. Wah, makan-makan bersama ya. Di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung dan anak-anak bisa menyaksikan berinteraksi langsung dengan aneka ragam hewan seperti yang kita lihat ini ya. Harga tiket terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi warga menghabiskan waktu libur Ragunan, termasuk pada libur Tahun Baru Islam seperti sekarang. Jakarta Fair Kemayoran memasuki hari ke-6 penyelenggaraan yang bertepatan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Ya, inilah dia keseruan Jakarta Fair 2026. Pemirsa, kita bisa saksikan antrian warga untuk masuk ke Jakarta Fair menunjukkan antusias. Ini sejak jam 10 pagi tadi katanya warga banyak yang datang untuk berkunjung dan berbelanja di Jakarta Fair Kemayoran. Di mana tahun ini dicatat jumlah peserta pameran itu ada 22.800 peserta dengan 1.800 stand. Beragam produk ditampilkan ya, ada otomotif, gawai, perlengkapan olahraga, fashion, hingga perlengkapan rumah tangga. Ya, ada hiburan juga di sana, banyak atraksi katanya. Ada atraksi barongsai, informasinya digelar 2 kali dalam sehari. Ada juga parade karnaval dengan berbagai penampilan yang juga tentunya dengan beragam produk yang dijajakan di sana yang juga ada bisa beli ya.
Penyesuaian jam operasional dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Waktu Indonesia Barat, masih ada waktu nih pemirsa, sekarang pukul 20.28. Ya, diterapkan setiap akhir pekan dan akhir hari libur nasional. Sedangkan pada hari kerja, Jakarta Fair beroperasi mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Oh, 3 sore hingga 10 malam kalau hari biasa.